Itu nomor satu gitu. Oke. Terus yang kedua, kita urut dari atas. Yang pertama adalah ini ya, mengencangkan ikat pinggang. Kalau ini biasanya itu kayak siap sedia gitu ya. Orang yang mengencangkan pinggang berarti mau berangkat itu pakaiannya harus pakaian yang rapi, siap gitu. Di dalam kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran kira-kira begitu. Jadi, kita punya rule, kita punya aturan, tetapi harus dipastikan itu kebenaran. Makanya saya sangat banyak mengkritik, banyak menyerang kalau pemuritan membuat aturan-aturan rule kaku tetapi bukan kebenaran. Kemarin atau kapan itu dulu saya bahas, ada orang yang sangat getol dengan aturan lalu lintas, lampu merah, pakai helm dan sebagainya, tetapi sampai dia melupakan 10 hukum gitu. Jadi dia merasa menaati memakai helm itu lebih tinggi nilainya dari 10 hukum. Dia menyembah Isa gitu. Bagaimana bisa seseorang yang sangat getol dengan aturan helm, dia bisa menyembah berhala dengan bangga gitu. Wah, saya orang salah. Nah, itu contoh di mana ikat pinggang itu kalau bukan kebenaran seperti itu. Jadi pastikan ikat pinggang kita, ikatan kita, aturan kita adalah kebenaran. Diuji kebenarannya. Ada tulisannya enggak? Ada ayatnya tidak? Seperti itu. Makanya kalau sesuatu yang tidak ada di dalam ayat, saya menerapkan precaution, hati-hati gitu. Misalnya tentang metode pelepasan pemerintah ke alam maut atau ke lembah Abaddon gitu. Dulu di AIMI diprotes salah satu mahasiswa, apa bisa kita punya kuasa itu? Di teks memang tidak ada gitu. Tetapi dalam pengalaman El Sadik itu ada, memang berguna gitu. Jadi kalau roh jahat tidak diusir ke alam hukumannya, ke tempat hukumannya, dia pindah ke orang lain di dunia ini gitu. Jadi harus dibuang dari bumi, dibuang ke tempat hukumannya. Itu berdasar pengalaman. Karena ada buktinya, maksudnya ada bukan bukti dia dibuang ke sana ya, tapi ada bukti perubahan. Jadi sesudah El Sadik menerapkan dibuang seperti itu, tidak ada lagi gejala efek samping rohnya nyerang ke sana kemari, itu udah nggak ada. Makanya itu saya praktekkan gitu. Jadi saya bisa berapologetik untuk hal-hal yang tidak tertulis secara eksplisit atau tertulis literal gitu. Apalagi untuk yang literal gitu. Makanya kalau saya ditanya hal-hal yang literal, saya akan kaku kepada literalnya. Yang tertulis begitu, kita mau apa lagi? Kalau hal-hal yang tidak tertulis itu saya anggap itu apa yang saya ajarkan sendiri gitu. Bisa diterima, bisa tidak. Bisa diikuti, bisa tidak. Tergantung keputusan gitu ya. Karena seringkali itu berdasar pengalaman. Pengalaman kan saya yang ngalami gitu ya. Jadi orang lain mungkin tidak ngalami, hanya lihat saja, jadi kadang bingung. Misalnya dulu di awal-awal, kenapa tidak nyebut Yesus sama sekali? Kenapa tidak pakai minyak? Kenapa tidak nyanyi-nyanyi dulu dan sebagainya gitu. Tapi saya tetap mengandalkan rule-nya kebenaran. Karena tidak ada keharusan pakai minyak. Yesus ngusir setan tidak selalu pakai minyak, jarang sekali malah. Pakai tanah, pakai ludah, pakai omongan saja gitu. Nah itu makanya kalau dihakimi harus bisa jawab kenapa itu, harus ada alasan. Nah alasannya sebisa mungkin literal, ada ayatnya, dan ayatnya harus bahasa asli ya, bukan terjemahan kayak gitu. Jadi ikat pinggang kebenaran artinya kita memastikan kebenarannya benar-benar absolut gitu. Makanya dengan kebenaran yang absolut kita berani. Saya berani tentang Tritunggal, saya berani mendeklarasikan itu ke publik, saya berani. Orang tidak percaya silahkan, tapi ketika di dalam manifestasi kuasa Tuhan dalam melawan roh gitu ya,
terbukti. Tidak ada siapa, belum ada satupun yang bisa menggagalkan konsep Tritunggal Elsadik gitu. Bahkan dulu beberapa orang kerasukan tidak bisa mengucapkan nama suci yang Elsadik rumuskan. Tidak bisa. Dia mengakulah dirinya kehidupan, tapi dia tidak bisa mengaku dialah kehidupannya Tuhan, itu tidak bisa. Artinya memang roh setan maksudnya ya. Roh setan tidak bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya asli. Kalau roh setan bisa mengaku sebagai Yesus, ya memang nama itu bukan nama original, makanya bisa. Roh setan bisa mengaku sebagai Isa, itu juga bukan nama Tuhan. Tapi kalau dia mengaku sebagai Yahusua, impossible, tidak mungkin untuk saat ini. Ini teori saya. Nah itu ikat pinggang kebenaran yang saya buat. Jadi itu ikatannya, rule-nya, aturannya. Belum ada roh yang mengaku sebagai Yosua. Karena kalau dia mengaku sebagai Yosua, dia mengaku berarti Yeho itu adalah juru selamat. Itu sama saja mengakui Tuhan itu juru selamat. Itu secara logika tidak masuk akal. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin ada roh jahat mengakui Tuhan itu juru selamat. Karena dia akan mengaku dirinya lah juru selamat. Jadi secara teori, secara konsep, setan tidak mungkin menggunakan nama Ibrani. Prinsipnya itu. Filternya begitu. Sama seperti kalau pemuritan-pemuritan yang saleh-saleh itu, pertanyaan saya adalah, kenapa Roh Kudusmu tidak memberitahumu kebenaran ini yang seperti Elsadik miliki? Kalau rohmu memang original, dia kan tinggal ngomong. Dia adalah roh yang menginsafkan akan dosa penghakiman. Kenapa kamu tidak ditegur gitu ya dalam dosa-dosamu? Ternyata kan tidak. Artinya mungkin kamu sudah ditegur tapi tuli, tidak bisa mendengar. Nah, karena kalau belajar teks pasti akan ngerti kamu salah. Nah itu. Jadi kita memastikan kebenaran yang kita jadikan ikatan itu valid dan benar. Benarnya benar-benar sangat benar gitu. Diuji berkali-kali secara teks, dibuktikan dengan pengalaman. Jadi diuji dulu dengan teksnya, tulisan-tulisannya, masuk akal tidak dan segala macam tekstual kritisisme itu. Baru nanti dites ke pengalaman. Saya tes teorinya dengan draft-draft pengakuan dosa. Saya uji dengan diakui orang. Begitu ada orang muntah ya selesai. Oh berarti benar. Pengakuan seperti itu bisa membuat orang manifest. Tidak perlu minyak, tidak perlu lagu-lagu, tidak perlu doa puasa dan sebagainya yang biasa karismatik praktekkan. Nah itu contoh. Ikat pinggang kebenaran itu apa? Ya seperti ikatan, seperti belenggu, seperti aturan. Nah kita pastikan itu benar dan valid. Karena nanti mempengaruhi kepercayaan diri kita. Kalau orang menggunakan nama Yesus dan sebagainya, tapi dia mengalami kegagalan, oh dia pasti minder. Dia pasti minder. Loh kok gagal ya? Jangan-jangan tidak berkuasa. Nah, berarti akan curiga tadi. Makanya kadang banyak pelepasan itu mereka plus gitu ya. Dia doa pelepasan tapi pernah bertapa di mana, nyambi apa ritual. iPhone-nya iPhone. Oke, dah. Oke ya. Nah, kemudian itu yang pertama kebenaran, yang kedua adalah keadilan. Nah, adil.